Wa yajuzu lil hadiri ayil muqimi. Niku nggih. Wa yajuzu lan wenang wa yajuzu lan wenang lil hadiri ketuwe wong kang manggon ana omah. Lil hadiri ketuwe wong kang manggon ana omah ayil muqimi tegese wong kang mukim. Hadir maksudnya mukim, artinya tidak sedang dalam bepergian, bukan seorang musafir. Itu namanya mukim. Fi waqtil matori ing dalam waktu udan. Fi waqtil matori ing dalam waktu udan. Napa sing wenang ayyajma'a apa arep yen to jamak sapa al hadir. Ayyajma'a apa arep yen to jamak tegese ngumpulaken sapa al hadir bainahuma ing dalem antarane salat loro. Bainahuma ing dalem antarane salat loro. Ayat duhri tegese salat duhur wal asri lan salat asar. Wal maghribi lan salat maghrib wal isya lan salat isya. Wal isya lan salat isya. La fi waqti tsaniyati ora ing dalem waktu salat kang kaping pindho. La fi waqti tsaniyati ora ing dalem waktu salat kang kaping pindho. Bal fi waqtil ula balik ing dalem waktu salat kang kawitan. Bal fi waqtil ula balik ing dalam waktu salat kang kawitan minhuma saking karone adzuhri wal asri wal maghribi wal isya. Minhuma saking salat loro maksude ayat zuhri wal asri wal maghribi wal isya ini rujuk mereka. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasanya seseorang yang sedang bepergian atau musafir itu boleh menjamak sholat, artinya mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu, seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim artinya sholat yang kedua dilakukan di waktu sholat yang pertama. Seperti zuhur dan asar, kalau jamak takdim berarti asar dilakukan di dalam waktunya sholat zuhur. Begitu juga maghrib dan isya. Kalau jamak takdim berarti melakukan sholat isya di dalam waktunya sholat maghrib. Itu menjamak. Dan juga boleh mengqashar tanpa menjamak. Mengqashar sholat artinya apa? Meringkas. Yang sholat mestinya 4 rakaat, kalau diqashar hanya dilakukan 2 rakaat saja. Dan itu berlaku bagi sholat-sholat yang jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya 4. Selain 4 rakaat tidak boleh diqashar. Dan juga boleh menjamak sekaligus mengqashar. Dari sini bisa dimengerti, bisa dipahami. Kemudian ini ada masalah lagi. Ada sebab-sebab yang di situ seseorang boleh menjamak sholat sekalipun dia sedang mukim, artinya tidak sedang dalam bepergian. Jadi ada sebab di mana kita boleh menjamak tanpa mengqashar loh ya.
menjamak sholat saja, mengumpulkan 2 waktu sholat dalam satu waktu tanpa harus mengqashar. Apa sebab itu? Di antaranya adalah sebab hujan. Sebab apa? Hujan. Jadi ketika sedang turun hujan, kita boleh menjamak sholat. Tidak harus bepergian. Kalau mengqashar harus bepergian. Tapi untuk menjamak tidak harus sedang bepergian, tidak harus orang musafir. Seorang mukim pun, orang yang tidak sedang bepergian juga boleh menjamak sholat. Di antara sebabnya karena adanya hujan. Sampai di sini bisa dimengerti. Pokoknya kalau gak ngantuk, kalau mendengarkan, ya gak guyon sama temannya, gak ngobrol sama temannya, insya Allah paham. Makanya didengarkan biar paham dan gak salah paham. Kalau sudah hadir di musola, niatnya apa? Niatnya cuma ngaji, gak ada niatan lain. Nanti urusan ngobrol di luar kajian, urusan bahas hal-hal di luar kajian ditunda nanti. Bisa dimengerti? Tentunya ya ada syarat-syaratnya, ya tentunya ada syarat-syaratnya. Sholat yang bagaimana, atau syaratnya apa saja, cara mengerjakannya bagaimana, itu akan dijelaskan. Makanya didengarkan biar paham. Jadi wa yajuzu lil hadiri ayil muqimi fi waqtil matari ay yajma'a bainahuma. Seorang yang sedang berada di rumah, artinya tidak sedang dalam bepergian, itu boleh menjamak 2 sholat ketika ada sebab berupa hujan. Lah sholat yang bisa dijamak ya antara duhur dan asar, maghrib dan isya. La fi waqti tsaniyati bal fi waqtil ula minhuma. Yang boleh dijamak adalah sholat yang pertama. Artinya apa? Hanya boleh jamak takdim. Apa? Jamak takdim, tidak jamak takhir. Saya ulangi, ketika turun hujan boleh kita melakukan sholat dengan cara jamak takdim, duhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi jamaknya apa? Jamak takdim. Berbeda dengan musafir. Kalau musafir itu boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi untuk karena hujan ini hanya boleh jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Paham Mbak nggih? Paham nggih? Masih nggih? Paham nggih? Bagus. Lah apa syaratnya? In ballalamun nalasi. In ballalamun nalasi al mataru apa udan. A'la saubi ing dhuwure kelambi atau dhuwure pakaian. A'la saubi ing dhuwure pakaian. Wa asfalan na'li lan nisore sandal. Wa asfalan na'li lan nisore sandal. Artinya tidak hanya sekedar gerimis, rintik-rintik tipis, enggak. Tapi hujan-hujan yang di situ menyebabkan basah, yang menjadikan pakaian kita basah. Pakaian yang atas basah sampai bawah sandal, artinya jalan-jalan pun ikut tergenang oleh air. Artinya hujannya bukan sekedar gerimis, ya gerimis-gerimis kecil, kayak gerimis yang kawitane sampean itu loh. Kalau sudah kehabisan
bekal ya nang pondok kirimane telat weteng lesu iku mulai gerimis-gerimis kecil ya kan. Wae mangan aku gorong kiriman ya. Wetenge lesu. Jadi syaratnya apa? In ballal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Wa wujidat lan den temu asyurutu apa pira-pira syarat. Wa wujidat lan den temu asyurutu apa pira-pira syarat. As-sabiqatu kang dingin. As-sabiqatu kang dingin. Fi jam'i taqdimi ing dalam jamak takdim. Wa wujidat lan den temu as-sabiqatu apa asyurutu apa pira-pira syarat as-sabiqatu kang dingin tegese kang dhisik fi jam'i taqdimi ing dalam jamak takdim. Di samping hujannya itu menyebabkan basahnya pakaian ya, juga ada syarat-syarat yang sudah dibahas kemarin dalam jamak takdim. Kemarin waktu kita membahas terkait tentang syarat-syarat jamak takdim, ada berapa kemarin? Ada 3 syarat ya kan. Seseorang boleh menjamak takdim kemarin kan ada 3 syarat. Begitu juga ketika mau menjamak takdim karena hujan, itu pun ada 3 syarat yang sudah disebutkan di dalam masalah jamak takdim. Sekedar mengulang kembali terkait tentang syarat-syarat jamak takdim yang kemarin disebutkan ada 3. Yang pertama adalah harus memulai dari sholat yang pertama. Duhur dan asar, mana sholat yang pertama? Duhur. Maghrib dan isya, mana sholat yang pertama? Maghrib. Maka ketika menjamak takdim, baik itu jamak takdim karena safar, karena bepergian, ataupun jamak takdim karena hujan, maka yang dimulai terlebih dahulu adalah sholat yang pertama. Dalam hal ini adalah duhur ataupun maghrib. Paham? Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah niat menjamak. Niat jam ada niatan untuk menjamak sholat. Paham ya? Jadi harus ada niat. Niatnya itu bisa berbarengan dengan takbiratul ihram ataupun di tengah-tengah sholat, yang penting belum salam. Jadi sampean mau menjamak sholat, niatnya itu baik ketika mengucapkan takbiratul ihram di hati ada niatan menjamak sholat, atau di tengah-tengah sholat, yang penting belum sampai salam. Sholat sudah dapat 1 rakaat, kemudian niat menjamak takdim selesai. Boleh, sepenting belum sampai salam dari sholat yang pertama. Itu syarat yang kedua. Jadi mendahulukan sholat yang pertama, kemudian yang kedua ada niatan menjamak sholat. Yang ketiga, syarat yang ketiga apa kemarin? Al-muwalatu. Ya. Apa? Al-muwalatu bainal ula wasaniyah. Kemarin kan diterangkan seperti itu. yakni langsung antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua ini dikerjakan langsung, tidak ada pemisah yang lama. Paham? Tidak ada pemisah yang lama. Kemarin sudah dijelaskan pemisah yang lama itu sekira cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat yang ringkas.
hanya mengerjakan yang fardu-fardunya saja. Ketika pemisah antara sholat pertama dengan sholat yang kedua itu cukup lama, artinya menurut umumnya orang ini sudah dikatakan lama, yakni para fuqaha memberikan contoh sekira cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringkas. Selama jarak antara sholat pertama setelah salam sholat yang pertama dengan takbir sholat yang kedua ini tidak ada pemisah yang lama, boleh melakukan jamak, baik jamak yang ketika safar jamak takdim tadi ataupun ketika turun hujan. Ini 3 syarat harus, paham ya? Kalau yang namanya syarat, kalau syarat itu tidak terpenuhi maka tidak boleh dan tidak sah menjamak sholat. Terutama dalam hal ini adalah jamak takdim. Di samping syarat 3 tadi juga ada syarat-syarat yang lain. Di samping ada 3 syarat di mana seseorang boleh menjamak sholat ketika turun hujan, juga ada syarat yang lain. Wa yushtaratu lan den syarataken aidon halimaneh. Wa yushtaratu lan den syarataken aidon halimaneh wujudul matori opo anane udan. Wujudul matori opo anane udan fi awwalis sholataini ing dalem kawitane sholat loro. Fi awwali sholataini ing dalem kawitane sholat loro. Wala yakfilan ora cukup wujuduhu apa anane al-mator. Wala yakfilan ora cukup wujudul matori opo anane al-mator fi asna'il ula ing dalem tengah-tengahe salat kang kawitan. Fi asna'il ula ing dalem tengah-tengahe salat kang kawitan. Minhuma saking karone as-sholataini, minhuma saking karone as-sholataini. Syarat berikutnya adalah masih turun hujan, ya. Hujan yang turun itu berada di permulaan sholat dari 2 sholat tersebut. Jadi adanya turun hujan itu, hujan itu turun di dalam 2 sholat, di permulaan sholat itu. Mengawali sholat itu posisinya masih hujan. Kemudian di awal sholat yang kedua, misal zuhur dan asar, di awal sholat zuhur masih hujan, selesai sholat zuhur di awal sholat asar karena mau jamak takdim juga masih turun hujan. Kalau habis salam dari sholat zuhur, ya, habis salam dari sholat zuhur, habis 4, karena ini kan tidak boleh mengqashar, hanya menjamak saja karena hujan itu. Habis sholat 4 rakaat sholat zuhur, rencananya kan apa? Rencananya mau jamak takdim karena hujan. Sholat yang pertama sudah hujan deras, ya, para jamaah kita jamak takdim nggih. Nggih, jamak takdim. Dikasih tahu ben makmum ben paham. Ya. Begitu salam dari sholat zuhur atau salam dari sholat maghrib ternyata hujannya reda. Sekalipun tadi sudah ada niat jamak takdim tapi karena syarat masih turun hujan di dalam awal sholat 2 sholat ini, maka tidak lagi diperbolehkan melakukan jamak takdim. Mau gak mau, sekalipun tadi sudah niat jamak takdim, tapi karena sholat yang kedua atau sholat asar atau sholat
Isyaknya ini sudah tidak lagi turun hujan, maka tidak boleh meneruskan jamak takdim. Isyaknya nanti dilakukan nunggu adzan isya. Asarnya juga nunggu setelah masuk waktu asar. Kenapa? Karena hujannya sudah reda. Nah sekarang kalau turunnya hujan itu di tengah-tengah sholat Pak, di tengah-tengah sholat baru turun hujan, tidak boleh. Bolehnya menjamak takdim sholat karena hujan itu hujannya turun di awal sholat yang pertama dan di awal sholat yang kedua. Wa yushtaratu lan den syarataken aidon halimaneh. Wa yushtaratu lan den syarataken aidon halimaneh wujuduhu apa anane al-matar, wujuduhu apa anane al-matar inda salami ing dalem nalikane salam, inda salami ing dalem nalikane salam, minal ula saking salat kang kawitan, minal ula saking salat kang kawitan. Wa yushtaratu lan den syarataken aidon halimane wujudu apa anane atau wujude al-matar inda salami ing dalem nalikane salam, minal ula saking salat kang kawitan. Sawaun padha uga istamarra terus, sawaun istamarra padha uga terus al-mataru apa udan ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono awali sholataini, ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono awali sholataini, amla utawa ora istamarra al-matar atau istimrarul matar. Kalau kembali rujuknya ke masdarnya ya bahasa Arabnya istimrarul matar seperti itu. Amla utawa istamarral al-matar, istamarral matar. Kemudian disyaratkan lagi di samping hujan itu ada di permulaan kedua sholat yang dijamak, di awal sholat dari sholat yang dijamak, juga ketika salam dari sholat yang pertama itu masih turun hujan. Saya ulangi, syarat berikutnya adalah ketika salam dari sholat yang pertama itu posisinya masih turun hujan, sekalipun di tengah-tengah sholat berhenti. Tadi kan dijelaskan syaratnya boleh menjamak takdim karena hujan, di awal kedua sholat itu masih turun hujan, dan ketika salam juga masih turun hujan, sekalipun di tengah-tengah sholat reda, habis takbir ya, atau habis dapat satu rakaat hujannya reda, begitu rakaat keempat tasyahud akhir hujannya turun lagi, maka keadaan semacam ini masih boleh melanjutkan untuk jamak takdim, dalam tanda kutip jamak takdim yang disebabkan karena turun hujan. Paham? Wa tahtasulan dadi tertentu, wa tahtasulan dadi tertentu rukhsatul jam'i apa kemurahane jamak, wa tahtasulan dadi tertentu rukhsatul jam'i apa kemurahane jamak, tegese rukhsain jamak atau diperbolehkan menjamak bil matori sebab udan, bil matori sebab udan
bil musalli kelawan wong kang salat fi jamaatin ing dalem atau fi jamaatin ing dalem jamaah atau sertani jamaah. Wa tahtasulan dadi tertentu rukhsatul jami' apa kemurane jamak tegese rukhsah jamak bil matari sebab udan bil musalli kelawan wong kang salat fi jamaatin sertane jamaah bi masjidin ing dalem masjid au ghairihi utawa liyane masjid bi masjidin kelawan masjid au ghairihi utawa liyane masjid min mawadhi'il jamaati saking pira-pira panggonane jamaah min mawadhi'il jamaati saking pira-pira panggonane jamaah ba'idin kang adoh ba'idin kang adoh urfan mungguh urufe tegese mungguh umume atau mungguh kebiasaane wa yata'adzalan tampa loro wa yata'adzalan tampa loro adzahibu sapa wong kang budal wa yata'adzalan tampa loro adzahibu sapa wong kang budal atau budalan lil masjidi maring masjid lil masjidi maring masjid au ghairihi utawa liyane al masjid au ghairihi utawa liyane al masjid min mawadhi'il jamaati saking pira-pira panggonane jamaah min mawadhi'il jamaati saking pira-pira panggonane jamaah bil matori sebab udan bil matori sebab udan fi tariqihi ing dalem dalane adzahib fi tariqihi ing dalem dalane adzahib lil masjid ini wow. Jadi tadi dijelaskan bahwa harus adanya hujan tadi itu di awal kedua sholat dan ketika salam dari sholat yang pertama, yakni sholat zuhur atau sholat maghrib. Ketika salam dari sholat zuhur atau salam dari sholat maghrib yang dijamak karena hujan tadi masih sedang turun hujan. Dan ketentuan ini atau rukhsah ini atau kemurahan ini, bonus diskon ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Saya ulangi, seseorang boleh menjamak takdim ketika turun hujan. Itu syaratnya bagi orang yang sholat berjamaah. Jadi kalau tidak jamaah gak boleh. Ya, kalau tidak sholat berjamaah tidak boleh kemudian jamak takdim karena turun hujan. Ini menandakan begitu pentingnya sholat berjamaah. Takut sampai nanti gak bisa balik lagi karena hujan dan lain sebagainya, atau ya, pentingnya jamaah sehingga diperuntukkan bagi orang-orang yang memang melakukan sholat itu dengan berjamaah. Baik jamaahnya itu di masjid atau di lainnya. Entah itu jamaahnya di masjid, entah jamaahnya di musola, entah jamaahnya di tempat-tempat yang biasa digunakan jamaah, yang nampak syiar jamaahnya. Tidak jamaah di dalam rumah. Karena hujan gak hujan, ya,
Kalau ada pengaruh nih, hujan nggak ada pengaruh. Kalau di dalam rumah, masalah ini kan nanti ketika menuju masjid itu karena turun hujan itu ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi diingat ya, boleh jamak takdim karena hujan itu hanya diperuntukkan orang-orang yang sholat berjamaah, yang artinya dia harus meninggalkan rumah, harus keluar dari rumah untuk menuju tempat sholat berjamaah. Dan tempatnya itu jauh dalam artinya menurut adat, menurut umumnya orang itu menilai tempat ini bukan dekat. Kan ada orang yang rumahnya itu berdekatan dengan masjid, jarak 1 meter sudah masjid, mencolot ya, lompat jalan, nyebrang jalan 3 meter, 2 meter sudah masuk masjid. Ini nggak berlaku bagi mereka-mereka yang dekat dengan masjid, yang jauh dari masjid. Dan ketika berangkat ke masjid ini ada apa istilahnya? Adza, ya, mendapatkan kesulitan. Ya ta'adza adzaibu lil masjidi aw ghairihi. Jadi untuk ketika turun hujan berangkat ke masjid ini ada rekosoi, ada kepayahan, ada yang harus diperjuangkan ya untuk bisa sampai di masjid itu, supaya menempuh sampai membelah atau menembus hujan tadi itu bisa masuk ke dalam masjid. Paham ya? Jadi ketika di jalan untuk menuju sholat berjamaah di masjid itu ada hal-hal kepayahan, kesulitan-kesulitan. Itu sehingga karena sebab itulah seseorang boleh menjamak takdim ketika turun hujan. Syaratnya tadi ya, sholatnya di masjid atau di tempat jamaah yang lain, di musola semisal, ya, bukan atau musola sini semisal, ya, bukan jadi sama dari asrama, ya, dari pondok lor, pondok kidul atau pondok putra, jalan ke sini mau jamaah ketika turun hujan kan sama kudu lari-lari, ya kan? Kalau gak lari-lari itu nanti tambah basah kuyup. Nah, kepayahan semacam itulah sehingga diperbolehkan sampean jamak takdim ketika turun hujan. Sekalipun punya payung. Seandainya saya bawa payung ini gak akan kehujanan. Ukurannya bukan punya payung atau tidak punya payung. Ukurannya hujannya itu apa namanya, debit hujannya itu loh, bisa membasahi baju atau enggak. Nah, itu yang menjadi tolak ukur. Sama halnya dengan musafir itu jaraknya harus ditempuh berjam-jam atau hanya sesingkat mungkin 1 jam. Yang jelas jarak tempuhnya. Nah, waktu dulu itu jarak tempuh segitu itu payah. Sekalipun sekarang itu bisa ditempuh dengan waktu yang singkat dengan pesawat semisal, nggak payah sama sekali, tetap boleh. Begitu juga orang berpuasa, ya, boleh tidak? Orang musafir yang sedang berpuasa boleh puasa, boleh tidak. Sekiranya mendapati kepayahan, ya boleh tidak berpuasa. Kok mau nerusin puasa? Ya boleh saja. Paham ya? Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati wallahu a'lam.